Tapi kalau kita gas gitu ya, responsnya cepet banget tuh. Engine feel-nya enak. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardil Hanif ya. Kali ini kita pinjem Mazda CX-5 terbaru yang baru aja mendapatkan improvement di November 2023 kemarin. Jadi sekarang Mazda CX-5 Elite ini harganya 628 juta rupiah, dan untuk yang versi Kuro itu 668 juta rupiah, beda sekitar 40 jutaan. Dan mobilnya juga sudah mendapatkan improvement baik dari luar sama interiornya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan model sebelumnya, sebelum November 2023, bedanya apa sih? Ya sekarang ini dia punya grill model baru, dan yang Kuro ini dia modelnya beda. Terus kalau yang versi Kuro, kalau yang sekarang tuh dibikin ininya semuanya sewarna body, ya panel-panel sampingnya. Tapi kalau yang Kuro dia warnanya hitam tapi juga glossy, dan peleknya ini juga kalau yang Kuro itu warnanya hitam. Bannya sama-sama pakai R19 dari Toyo Proxes. Dan mobil ini sebenarnya pertama kali keluar tuh 2016 dan masuk ke Indonesia itu di tahun 2017. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang, modelnya masih keren, ganteng, kece. Kalau dibandingkan dengan X-Trail nggak masuk ya, dibandingkan dengan Honda CR-V yang sudah hybrid sekarang dia, dibandingkan dengan ini, masih nggak kelihatan kuno gitu. Dan dibandingkan dengan yang keluaran-keluaran awal gitu kan, yang 2017, yang varian sekarang sudah pakai adaptive cruise control dan kawan-kawan itu, dia depannya ini dari kaca gitu ya, karena di balik sini ada radarnya. Dan seperti biasa, Mazda itu selalu lengkap. Jadi di atas itu ada kameranya buat head keeping assist dan kawan-kawan. Si Mazda ini bilangnya ini ya, Mazda Eye Active Sense. Jadi kalau Toyota TSS, Honda Sensing gitu ya. Kalau dia pakainya Eye Active Sense, dan salah satu pelopor di Indonesia karena dari Mazda 2 2014, dari CX-5, Mazda 6 itu udah ada. Dan Mazda itu kalau kita lihat tarik 10 tahun lalu gitu ya, 2014 gitu ya, dia tuh udah hadir sama fitur-fitur yang ada dimiliki Toyota sama Honda di tahun 2022, 2023, 2024. Kayak sekarang Innova udah punya lane keeping assist, udah ada ngerem sendirinya. Rasanya tuh kalau buat Mazda itu fitur yang biasa aja gitu ya. Tapi kalau masuk ke Toyota, Honda tuh kayaknya wah banget gitu. Karena Mazda udah jadi pelopor. Dari zaman dulu udah canggih. Oh ya, by the way, kita pinjam mobil ini dari Mazda Adi Sucipto yang ada di Jogja. Jadi kalau kalian Jogja, Klaten, atau sekitarnya mau beli Mazda, bisa langsung ke Mazda Adi Sucipto aja. Dan ini mobil kaget gua karena ini kan sekarang bulan Mei 2024 ya. Dan mobil ini tuh dapat improvement di November 2023 kemarin. Ternyata yang mobil kita dapat itu bener-bener mobil yang masih baru, grass. Kilometernya baru 600 pas kita terima ya, sekarang udah 700. Dan masih banyak plastikannya di dalam. Itu plastiknya banyak banget lah. Jadi happy sekali ternyata dikasih mobil yang benar-benar baru, grass. Dan dari samping ke belakang nggak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Mazda CX-5 yang kita kenal. Dan FYI, CX-5 itu dari tahun 2017 yang generasi kedua, itu sebenarnya dia masih pakai platform yang sama dengan Mazda CX-5 yang generasi 1 yang launching di tahun 2012 kemarin. Cuman dia facelift itu deep facelift, bahkan bisa dibilang kayak ganti new model, padahal platformnya sama, mesin, transmisi, dan kawan-kawannya itu sama dengan yang di tahun 2012 kemarin. Tapi semuanya eksterior interior itu benar-benar berbeda. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya ya, Mazda tuh nggak ada palsu-palsuan. Ini knalpotnya asli dan benar-benar ditongolin. Bagasi belakangnya dia sudah pakai power back door seperti ini. Bukan yang paling lega, tapi menurut gue ini besar. Sama kalau kita buka bagian bawahnya, nah dia ada subwoofer dari Bose, sama dia ada spare tire yang ukurannya space saver. Jadi dia punya subwoofer itu nggak perlu ganggu bagasi belakang. Sama dia punya ada separasi bisa dibuka. Kalau kita mau sangkutin, itu sangkutinnya ke pintu belakang. Nah, kita taruh sini. Jadinya seperti itu, dan di bagian sini itu kayak ada cargo netnya gitu ya. Padahal ini masih bagian dari separasinya. Sama ada lampu di sini. Kalau kita butuh lampu, dan sudah LED juga. Nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Let's go. Nih ya, kita masuk. Masih plastikan di bagian sini. Di sini ada plastiknya juga. Di sini masih plastikan lagi. Ini masih plastikan juga. Mau buka nggak tega deh. Oke, kita nyalain dulu starter mobilnya. Mesin 2500 cc-nya ini halus ya. Dan bentuk interiornya juga masih sama seperti yang kita kenal. Dan nggak usah tanya soal kemewahan sama build quality-nya ya. Dia benar-benar solid, bagus, banyak empuk-empuk
mulai dari atas sini sampai ke sini, ini semuanya panel-panelnya empuk semua dan berkualitas. Dibandingkan dengan mobil di kelasnya ya, jauh gitu ya. Pertama kali Mazda CX-5 keluar tuh kayak dia bikin kelas sendiri gitu, langsung meninggalkan X-Trail sama CR-V. Bisa kita lihat untuk yang varian improvement November 2023 ini ya, dia mendapatkan layar yang lebih besar dengan MZD Connect yang terbaru, udah ada Apple CarPlay dan Android Auto, dan ini ukurannya 10,25 inci. Tampilannya juga berbeda dengan model yang lama ya, dia mirip kayak punyanya Mazda 3 CS. Terus nggak cuma itu, kita dapat AC. Di sini tuh ada tombol kiri kanan karena dia sekarang punya ventilated seat yang bisa kita pencet di sini nanti jadi adem. Terus dia juga dapat kamera 360, jadi kalau kita masukin gigi mundur ya, nah dia bisa ngelihat depan, belakang, kiri kanan seperti ini. Termasuk juga ke depan ada kamera juga, bisa ikut belok juga. Jadi emang lebih advance dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Kemudian sisanya masih sama, speedometer masih sama, dia punya digital display, tengahnya besar, tapi Mazda itu emang nggak pengen ada yang aneh-aneh ya. Jadi walaupun dia pakai layar tengah besar, tapi tampilannya dibikin gitu-gitu aja ya. Kelihatan elegan, classy, tapi kalau misalnya kita pindahin ke sport, nah dia ada merah-merahnya di tengah dan tulisan sportnya. Udah sih, gitu aja. Nggak ada pilihan mau model-model kayak gimana tuh nggak ada. Bener-bener cuma gitu aja, dan kalau kita ada cruise controlnya dia langsung berubah sedikit aja gitu. Jadi emang dibikin classy sama dia. Jadi nggak semuanya harus pakai digital itu harus bisa berubah kayak gimana gitu. Nggak perlu. Mazda nunjukin bahwa ini bisa loh kita bikin yang classy. Terus juga dia punya head-up display di bagian sini. Nggak terlalu besar, tapi semua informasi yang kita butuhkan dari situ. Jadi nggak ke distract ya. Terus juga yang lucu dari mobil ini adalah dia itu punya indikator bensin itu double. Ada di bagian display di sini sama di bagian di sini gitu, pakai jarum analog. Jadi ada dua. Sama dia punya kursi sudah pakai elektrik, baik untuk sebelah kanan maupun untuk sebelah kiri. Dan tentu saja dengan ventilated seat tapi belum ada pemanasnya. Terus Mazda itu seperti BMW ya. Jadi banyak common parts yang sama, tapi common parts-nya itu berkualitas. Jadi kalau kita masuk ke Mazda 3, kita masuk ke Mazda 6 atau semacamnya gitu ya, layarnya sama, speedonya sama, setirnya sama gitu kan. Power window-nya pun juga sama seperti yang lainnya, transmisinya sama, bagian tombol-tombol di bagian sini juga sama ya. Cuma karena berkualitas, jadi ketika kita pindah ke Mazda-Mazda lainnya, kita nggak ngerasa itu, ini sama nih, cost cutting. Perhatiin juga BMW juga sama deh. Transmisinya, terus panel buat audio dan kawan-kawannya di sini sama, layarnya sama, speedometernya sama, setirnya juga sama, gitu kan, tuas-tuas juga sama seperti mobil-mobil lain. Tapi karena mobil termurahnya adalah Mazda 2, jadi apa yang dipakai di CX-9 sama yang ke Mazda 2 itu sama. Jadi Mazda 2 aja rasanya langsung mewah gitu. Beda misalkan kayak Toyota gitu ya, dia ada beberapa yang sama gitu ya, tapi karena dipakai dari yang paling bawah sampai paling atas, jadi yang paling atas tuh berasanya tombolnya tuh agak murah gitu. Kalau di Mazda tuh kebalikannya, karena dipakai yang di varian mahalnya, yang murahnya ikutan pakai barang yang sama, jadi kerasa mewah. Dan dia juga sudah punya speaker dari Bose sama seperti yang udah-udah. Atasnya ada sunroof, di sini ada lampu sudah pakai LED, dan spion di sini juga sudah elektrokromatik. Cuma bagian frame-nya ini agak terlalu tebal ya, jadi rasanya agak jadul. Kalau di sini kita buka, dia ada lampunya, warnanya kuning. Tapi kalau untuk lampu di sini warna kuning gue setuju sih, karena pas kita lagi ngeliat muka gitu ya, lagi malam hari, rasanya tuh kayak skin tone kita jadi natural. Alah, skin tone kita jadi natural. Tapi emang Mazda ini kalau bikin mobil, perhatiin deh, dashboardnya tuh selalu pendek karena bagian pilar A-nya itu dibikin agak tegak biar kita deket ke bagian depan, sehingga blind spotnya tuh jadi minim. Jadi pilar A-nya ini tuh tebel, tapi karena ditarik ke belakang, kita ngeliat ke sana tuh jadi nggak blind spot. Dan spionnya itu nggak pernah ditaruh di pilar A, pasti taruhnya di bawah biar blind spotnya juga semakin kecil. Memang dibikin Jinba Itai ya, kalau bahasa Jepang itu katanya penunggang kuda itu bersatu dengan kudanya. Tapi ini penunggang mobil, pengemudi mobil itu bersatu dengan mobilnya. Dan di Mazda ini tuh terasa gitu. Gue kalau pindah dari Mazda 2, even yang baru Mazda CX-60 dan kawan-kawan itu pasti dashboardnya pendek-pendek, pas gitu ya. CX-30 pun juga kemarin yang kita pinjam juga sama. Lagi-lagi dari Mazda Adi Sucipto Jogja. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Ya,
Kalau misalkan tadi di bagian depannya itu kita kayak dimanjakan dengan mobil ini, dan gue nggak ada komplain ya. Bener-bener rasanya sebagai pengemudi itu kita dibikin fokus sama mobilnya, menikmati perjalanan. Di belakang ini sayangnya masih banyak mobil lain di kelas ini yang lebih nyaman karena kursi belakang itu agak sedikit tegak, dan Mazda ini kursinya itu sama kayak mobil-mobil Eropa, jadi emang dibikin agak firm ya, nggak terlalu empuk-empuk kayak khas mobil Jepang. Tapi kiri kanannya nih tangan kita pas, dan dia sudah pakai auto, all auto buat power window-nya. Door trimnya juga sampai ke bagian belakang sini masih berkualitas ya. Di sini juga berkualitas bagus. Kita dapat tempat penyimpanan yang nggak begitu besar di sini, sama ada USB buat charger. Dan lucunya untuk yang model terbaru ini dia sudah pakai semuanya itu USB Type C. Jadi kalau kita buka di bagian sini kita mau ngecas, dia pakai Type C. Ya, tapi di bagian sini dia masih pakai USB biasa. Dan di bagian belakang sini juga kita nggak bisa ngatur AC. AC-nya cuma ada ventilasi di sini. Dia ngikut sama penumpang depan ya. Jadi kalau di depan diatur seberapa, dia ikut aja. Gitu. Meskipun depan juga sudah dual zone. Ruang penyimpanan juga ada di sini. Sisanya ya emang bukan jadi main fokusnya CX-5 sih. Ya, jadi kalau misalkan kalian jarang duduk di belakang gitu ya, lebih baik beli CX-8 aja. Jadi di CX-5 ini gue nggak bisa terlalu komplain. Soalnya emang udah disiapin sama Mazda kalau kita butuh bangku belakang yang lebih enak, itu bisa di CX-8. Sekarang kita kembali lagi ke depannya. Oke, sekarang kita let's go, kita mau jalan-jalan. Ya, ini kebetulan juga kita lagi Taman Lampion Klaten. Kalau sore itu, ini udah mulai sore ya, jadi lihat di situ ada beberapa abang-abang. Ini kalau sore itu jadi tempat kayak main anak-anak gitu sih. Jadi ada kayak motor-motoran kecil, ada balon-balon yang bisa buat apa gitu ya. Jadi ada banyak. Jadi sebaiknya kita langsung ngomongin impresi berkendaranya aja. Let's go. Seperti yang gue bilang ya, Mazda itu posisi duduknya sih the best. Juara lah buat di kelasnya. Even mobilnya itu ya seperti yang gue bilang, dari 2017 masih sama modelnya dan belum ada tanda-tanda keluar model baru gitu ya. Tetap rasanya nggak outdated sih. Ya apalagi sekarang kan udah banyak mobil-mobil Cina yang harganya tuh dengan fiturnya, dengan kelegaan kabinnya itu bener-bener luar biasa banget lah. Tapi ketika kita bawa CX-5 tuh rasanya kan tuh nggak bias gitu. Beberapa mobil itu dibikin zaman sekarang tuh secara angka tuh bagus gitu ya. Kayak misalkan kita sekarang tuh lihat mobil zaman sekarang tuh, kayaknya mobil sekarang tuh 200 HP, 300 HP itu biasa gitu ya. Apalagi zaman elektrifikasi, zaman hybrid gitu. Kayak dapetin 400 HP itu bukan sesuatu yang wah lagi gitu. Tapi mobil ini walaupun ketika pertama kali keluar yang Gen 1 ya dengan Sky Active-nya itu, Sky Active itu dulu canggih banget ya kan? Untuk zaman ya bisa high compression tapi bisa dapetin yang oktannya rendah juga gitu. Kalau misalkan dipakai fuelnya gitu. Ketika udah lewat dari 10 tahun lalu, Sky Active ini kan teknologinya sebenarnya ya B aja gitu untuk zaman sekarang. Turbo nggak ada, ya kan? Hybrid juga nggak ada. Even mild hybrid aja juga nggak ada di mobil ini gitu. Jadi benar-benar masih mesin NA. Dan kayak kaki setup pun juga sederhana gitu. Depannya pakai McPherson. Belum pakai yang aluminium, double wishbone apa dan kawan-kawannya. Ada pakai active damper lah. Kalau yang mahal mungkin pakai Airsus gitu ya. Ini enggak, dia masih sederhana gitu kan. Tapi semakin kita lihat mobil ini sederhana gitu ya, kalau dibanding mobil zaman-zaman sekarang, ini mobil tuh fine tuningnya tuh bener-bener bagus gitu. Jadi setup kaki-kakinya ya secara spek nggak ada yang wah gitu kan, udah biasa di zaman sekarang. Tapi pas kita coba driving, kita coba buat cornering, kita rasain setirnya gitu, itu bener-bener di tuningnya itu benar-benar bagus sama Mazda. Dia dapetin kayak sesuatu yang pas gitu. Sehingga ketika mobil-mobil lain punya angka-angka yang bagus gitu kan, tapi rasanya nggak akan se-fun punya Mazda gitu. Pedal feel-nya, engine feel, dan paling suka gue transmisinya ya. Transmisinya 6 percepatan, sederhana, bukan 8 percepatan, bukan dual clutch, apalagi CVT. Tapi kalau kita gas gitu ya, responsnya cepet banget tuh. Engine feel-nya enak ya. Padahal dia cuma 187 horsepower dan torsinya cuma 250 Nm. Nggak sampai yang 300, nggak sampai yang 200. Sekarang itu kayak mobil lihat
Berapa torsinya? 500 Nm, biasa banget gitu kan. Udah bukan suatu yang wah lagi. Tapi ini cuma 250 Nm, kita gas. Semenyenangkan itu gitu. Response engine-nya enak. Dan tenaganya tuh bisa kita dapetin dari RPM-RPM rendah. 1500 nih, ini kita RPM 1500 ya. Turun gigi, cepet gitu. Dan suara mesinnya pun juga masih ada gitu. Jadi di era elektrifikasi ya kan, yang sekarang itu banyak listrik-listriknya atau mungkin turbo-turbonya, ini tuh terasa pure, terasa menyenangkan, dan apa yang kita input dari pedal sama tangan itu benar-benar terasa kayak precise gitu. Itu tuningnya bagus. Jadi Mazda membuktikan bahwa nggak perlu deh bikin yang aneh-aneh gitu kan. Nah, diturbo-turboin lah apa segala macam bikin harga jadi naik, tapi dengan yang ada dimaksimalin aja gitu. Jadi kemarin CR-V udah pakai turbo, ya kan? Sekarang udah pakai hybrid. Ya ekstra belum ada kabarnya lagi ya kan. Jadi gue yakin ya, ini mobil harga 600 jutaan tuh pilihannya sekarang udah banyak gitu, yang lebih murah atau naikin dikit gitu ya. Tapi gue yakin orang yang udah punya CX-5 atau pakai CX-5 gitu ya, ketika dia pengen berkendara dengan menyenangkan, dia pasti akan balik ke CX-5-nya gitu, meskipun dia sebuah SUV. Ya, setirnya deh belok set, sambil digas dikit, dan dia juga punya adaptive cruise control dan keeping assist yang bisa bekerja dengan baik ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Mazda 3 atau CX-30 yang kemarin kita coba di tol bagus, ya di mobil ini kurang lebih ya sama-sama aja gitu, karena emang satu sistem yang sama. Audio dari Bose-nya juga rasanya lumayan, bukan yang wah banget, enggak, tetap dia masih Bose ya, belum ke Harman Kardon, tapi Bose-nya udah bagus. Gua gak ada komplain. Dan ini layar tengahnya ini sayang sekali ya, dia sudah bikin lebih gede gitu, besar. Cuma pengoperasiannya semuanya harus pakai dial seperti ini, dan untuk beberapa menu kalau kita mau akses itu benar-benar harus mobilnya berhenti di P dan nyalain rem tangan baru bisa. Kayak misalkan buat connect bluetooth deh, buat add pair yang baru aja itu benar-benar mesti berhenti, narik rem tangan, ya baru seperti itu baru bisa kita connectin. Karena emang Mazda itu buat safety agak sedikit ini ya, concern ya. Terbukti waktu itu gue pernah bikin video, ada Mazda CX-5 tuh terjun dari jurang ya di bengkel Titanium, dan itu rame di mana-mana. Bahkan waktu itu gue pernah ketemu sales mobil Mazda gitu ya, dia bilang terima kasih. Kenapa katanya? Iya mas, waktu itu mas bikin video mobil Mazda CX-5 nyebur dari jurang. Saya punya beberapa customer beli CX-5 gara-gara itu. Dia ngerasa aman naik ini mobil gitu kan. Dan terbukti sih mobil ini ya, meskipun udah dari tahun 2017, belum all new model gitu ya, tapi dia masih jadi backbone penjualannya Mazda gitu. Jadi kalau buka Autonet Max tuh, itu penjualan Mazda itu ditopang sama CX-5 sama CX-3 sebagai mobil yang paling larisnya. Dan wajar, mobilnya harus kalian test drive dulu, jarak jauh ya, bawa jalan asik gitu kan, baru kerasa wah gue jadi pengen nih mobil gitu. Oke, sekarang kita ngomongin soal konsumsi bahan bakarnya ya. Ya mobil ini jujur aja 2500 cc NA, kalian nggak bisa berharap dia irit gitu ya. Tapi untuk sebuah 2500 cc NA, dia irit. Untuk 2500 cc ya. Jangan disamain sama yang hybrid ya. Jadi untuk dalam kota buat dapat 110 itu masih possible ya, tergantung kaki kita, dan untuk keluar kota bisa 116 itu masih possible. Masih bisa, tergantung bagaimana kaki kita. Tapi kalau kita masukin sport, kayaknya susah deh, karena sportnya ini dia akan masukin RPM kita tuh, putaran mesin tuh ke di atas 2000. Tapi kalau kita mau butuh tenaga tuh enak banget nih. Ini sekarang 2000 RPM, 2000 lebih ya. Kita gas. Set. Wait. Emang sih, dulu pertama kali keluar Mazda CX-5 itu 2000 cc loh. Yang generasi 1 ya. Terus ada 2500 cc-nya, langsung 2000 cc nggak laku. Karena mobil segede gini ya emang harus 2500. 2000 cc itu terasa underpower. Karena dulu CR-V itu ada yang 2000 cc-nya. Ya, sekarang Mazda udah belajar. Sekarang cuma ada dua tipe, Kuro dan Elite. Dan dua-duanya menurut gue oke. Jadi sebenarnya mobil kalau didesain dengan sangat ciamik gitu ya, meskipun sudah dari 2017 sampai sekarang, masih terasa masih relate gitu. Bahkan dibandingkan dengan mobil-mobil yang keluaran zaman sekarang, ini mobil tuh nggak terasa jadul, nggak terasa kuno. Bahkan menurut gue kalau soal untuk
performance, handling, dan kawan-kawan gitu ya. Ada yang lebih kenceng, ada yang lebih irit. Tapi yang se-fun to drive ini belum tentu. Ya, itulah Mazda. Gue seneng banget sama Mazda ya, karena di era-era mobil-mobil yang hybrid, turbo zaman sekarang, udah jarang kita ketemu mobil NA dengan price point yang segini. Ini mobil tuh kayak mengobati rasa kangen gitu. Kita pakai mobil NA yang fun to drive, padahal bodinya itu bukan sebuah sedan atau semacamnya. Jadi buat dipakai harian, buat dipakai workout itu masih enak. Nah, CX-5 ini salah satu contoh yang bisa dicontoh oleh pabrikan-pabrikan lain. Ya, itu aja mungkin untuk kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen cari CX-5 bisa hubungi Mazda Jogja, Adi Sucipto, saya Danif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan buat teman-teman yang punya CX-5 coba komen di bawah seperti apa rasa dan merawatnya. Oke, bye-bye.